kehadiran di tengah-tengah kita ada Mas Anies Baswedan. Jauh. Kira-kira kalau Mas Anies bisa nilai, berapa nilai yang Mas Anies sematkan untuk Kementerian LHK ini Mas? Menurut saya sudah saatnya pemerintah baik pusat dan daerah menempatkan perlindungan tentang lingkungan hidup sebagai salah satu prioritas utama yang harus dikerjakan. Gitu ya. Pesan moralnya begini, jangan pandang pekerja rumah tangga itu semata-mata sebagai pekerja. Negeri ini tidak cukup diatur pakai regulasi. Negeri ini harus diatur dengan panggilan moral. Karena negeri ini dibangun dengan prinsip moral. Kita sapa dulu penonton ya Bel ya. Okay. Ini udah ada salah satu suspek ya atau dua terduga tersangka yang tadi ya. Coba gimana Pak? Yang ngambilin handphone. Coba. Nah, gentle banget apa dibawain loh. Iya boleh. Oke, nah sekarang nih. Dede gemes. Oke, kita kenalan dulu ya. Ini sekolah apa jam 2 nih lu udah di sini nih? Cabut sekolah ya? 58 Jakarta Timur, ya Allah. Cek. Oke, mantap. Gimana mau maju SDM kita nih, ya Allah. Cabut bang. Nggak serius lu? Coba, nama siapa nama? Ini nggak, coba Pak Anies nggak berhenti Menteri Pendidikan, nggak ada yang cabut nih di sini. Iya. Pak Nadiem. Lu dapat KJP nggak? Enggak. Nggak dapat. Kenapa? Enggak dapat. Kebetulan punya duit bang. Oh. Bukan saat pembagian lu cabut, enggak. Coba lu gimana cerita lu bisa kesini itu gimana ceritanya dan lu dari jam berapa? Gua tuh dari jam 10 bang. Kebetulan gue dari Ciracas. Jadi perjalanan tuh 2 jam. Ngehe ya lu jam 10 tuh harusnya sekolah lu. Nggak gimana cerita lu cabut lu izin guru, izin apa atau lu emang lu lompat pagar apa gimana? Kalau itu mau apa? Apa nih? Gratis Ben, bukti gue nggak cabut ya. Surat izin pulang atau meninggalkan sekolah? Pulangnya ke sini. Ya itu cabut namanya. Cuma kawan lu cabut gak pakai surat, lu pakai surat. Itu aja bedanya. Cabut yang legal. Iya. Nah. Iya. Enggak. Lu izinnya apa? Lu izinnya apa ke sekolah apa izinnya? Sakit izinnya kan? Ya gitulah. Enggak gini. Lu izinnya apa sama sekolah coba dan ceritanya gimana lu ini izinnya? serius ya? Ini serius, serius banget. Cuman dari tadi gua gak serius. Nih. Gila lu. Gua izinnya beneran pengen datang ke Desak Anies dan alhamdulillah diizinin sama guru-guru. Nah, coba lu ceritain dulu Hit. Panggilan lu Ahmad apa Jahid? Muje. Ahmad namanya keren loh. Iya, Bel, lu tuh teriak-teriak gitu gak pakai mic tuh orang gak denger. Oh iya, bisa. Iya. Aku pikir mati. Iya. Gak profesional bang. Ahmad Mujahid, namanya Ahmad Mujahid kan? Mujahid gitu. Oke, lu tadi ngomongnya sama guru lu gimana? Dan guru siapa yang lu ajak tadi izinin? Manggilnya apa? Gua ngomong sama wali kelas gua, namanya Bu Ana, nggak di live-in ya, gue pengen dada-dada. Nggak apa-apa, masuk TikTok nih. Siapa dulu Bu Ana? Halo Bu Ana, Walas, Bu Geo, geografi, sama satu lagi Bu Rodiah, itu guru PKWU bang. Iya. Nah, kebetulan kemarin gue dapet chat WA. Kan gue daftar kan di link. Pelan-pelan, apa CPA lu pikir gue ngerti? CPA. Chat WA, WhatsApp. Oh chat WA. Chat WA kak, chat WA, WhatsApp. Saking gemanya nih ya, iya. sound systemnya. Tahu nih ekonya turunin dong, ekonya. Oh ekonya turunin. Woi. Ekonya turunin, ya oke. Ini audio monitor gue gak denger gue ngomong apa sendiri nih bos. Lanjut. Nah ya gue kan dapet chat nih, gue daftar lah ya kan, terus dapet tuh chat. Terus gue tunjukin ke guru-guru gue, Bu besok saya izin ya mau ikut Desak Anies gitu. Ini beneran? Beneran, ini tulisannya Desak Anies nih. Oh iya benar.
Alasannya desak Anies, Bos. Iya benar. Desak Anies alasannya. Iya. Gue pikir Ketika- lo alasan sakit. Iya. Enggak. Jadi ketika izin ini lu didesak sama wali kelas lu gak? Iya, disuruh ini nitip pertanyaan. Ah. Katanya suruh naikin gaji guru gitu. Oh, oke. Oh, itu Oke. suruh apa? Naikin Suruh apa? naikin Naikin gaji gaji. guru. Oh, itu programnya Mas Ganjar tuh. Berarti gue salah ya di sini ya? Bro. Lu tahu gak temanya hari ini tuh lingkungan, agraria sama perempuan. Tahu. Perempuan. Makanya gue kayaknya salah dah. Iya. Cak, kalau guru lu bertanya Nggak apa-apa, gimana nggak apa-apa cara dong. menanam hidroponik itu bisa lu di sini. Nggak, terus apa-apa. nggak lu ceritain coba Kan guru ceritain. ada perempuan juga bisa masuk. benar. Lu iya. ceritain dulu prosesnya, lu izinnya apakah susah dan gimana coba lu tadi ceritain dulu, Cak. Gampang sih bang, karena kayaknya walaupun PNS dituntut netral ya, tapi kayaknya mereka tuh condong dukung Anies gitu. Aduh. Oh gitu ya? Oke ya, Baru tahu ini gua. disarankan ya, buat anak Ditandain, ditandain guru lu nih. SMA mana lu? SMA. Negeri 56 ya. Di mana? Pak Heru Budi. Ciracas. 58. Ciracas ya? Oke, Ciracas. Jauh-jauh loh dia Ciracas. Oke, Je, terima kasih Je. Nanti Oke, lu Bang. lu nanya nanti ya. Oke. Gua kasih Makasih, kesempatan. tos dulu dong. Sukses ya. Oke, kita nampaknya sudah kehadiran di tengah-tengah kita ada Mas Anies Baswedan. Terima kasih Ola. Makasih Kak Ola. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi Halo, Pak. wabarakatuh. Pak Anies, apa kabar? Apa kabar Pak? Sehat Pak? Silakan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Mas Anies? Yang Boleh jauh-jauh di disapa sana dulu. tuh. Halo. Thank you all for coming. Terima kasih. Iya. Yuk, saya datang sama Ferry, istri saya. Fer, kesini dulu. Bu Ferry. Nyapa lu sebentar, Ibu Ferry Iya. kesini. Ini mau ngomongin isu perempuan, jadi saya harus ditemenin sama perempuan-perempuan di rumah. Fer, sini ya. Lu gak salaman sama Mas Anies tadi ya? Salaman. Ya lu sebagai yang muda lu yang samperin dong. Oh Iya. iya harusnya ya. Gimana gue udah samperin dia ngelengos? Iya, makanya yang muda itu harus menghormati yang lebih senior. Anda apa hak Anda bicara etika nih? Hah? Anda gak punya hak bicara etika. Jangan berantem. Ini Sama kita masalah. opening dulu gimana? Ini penting nih. Ini opening nih Bella. Oh, iya. Kamu nih terlalu TV Bella. Yang lebih muda itu yang nyalamin yang lebih senior. Oke siap. Lu kenapa yang lu salamin Mas Anies tadi? Iya, enggak kan gimana Mas Anies? Enggak ada, gue udah salamin dia menghindar. Gimana itu Mas? Gimana? Soal salam-salamannya dulu. Salaman ya. Iya, Salaman. gimana Mas salaman Oke. Mas? Enggak Pak, saya dari tadi, aduh. Yang naik junior. dulu, naik dulu. Saya juga 360 nggak ngira banget ya. ternyata salaman tuh rame ya. Rame. Tapi udah, Iya. tadi malam kita salaman. Iya. Aman, Oh, iya, damai. aman. Damai. Oh, Tapi yang di, aman ya Pak ya. Aman. di KPK udah salaman kemarin Pak di KPK? Iya udah salaman semalam di KPK. betul. Ya, udah. Iya, kita gimana Kita Mas? tanya dulu kabar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat ya, wabarakatuh. Pak, ya? Alhamdulillah sehat, waras. Alhamdulillah. Berarti Iya. ini udah siap nih apa ya kita akan membahas isu-isu nih yang katanya netizen Pak jarang sekali dibahas oleh para paslon katanya. Salah satunya ini adalah isu yang saya banget nih Pak. Karena isu tentang perempuan. Dan di sini kan juga banyak nih teman-teman ada cewek-cewek ya perempuan yang juga pastinya sudah siap untuk mendesak Pak Anies. Boleh tepuk tangannya? Oh iya. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang untuk ibunda dari Bapak Anies Baswedan. Ya, Ibu Alia Baswedan, Profesor. Halo. Ibu Prof. Tepuk tangan itu Datang, Profesor Ibu. Alia Baswedan. Assalamualaikum, selamat datang. Iya, gimana Mas?
Seru nih, energinya satu keluarga ya Pak ya, mendukung ya Pak. Masya Jadi Allah. supaya kalau terdesak ada bantuan dari ibu, dari mama. Bantuan doa. Bawa semua perempuan Mas Anies yang dari sekelilingnya dibawa nih. Iya. 1 putaran apa 2 putaran Mas? Iya. Coba Mas, ini mitos 1 putaran nih lagi rame mulu tiap hari. Iya. Gimana Mas Anies? Kalau ternyata 1 putaran nomor 1 gimana? Iya. Bagus juga sih. Bagus juga. Iya. Nah jadi ini Kalau boleh usul yang di sini duduk juga dong, kasihan yang di belakang. Iya, duduk juga. duduk. Yang mana yang sebelah sini duduk? Yang seperti gini nih. Duduk Oh, nih. gimana teman-teman bisa duduk? Nih seperti Takutnya di sini nih. susah Pada Pak. duduk. Ya duduk itu yang di bawah tuh seperti gini nih. Nah, Yo, biar yo. belakangnya nggak ketutupan. Duduk aja duduk ke bawah. Iya. Nggak apa-apa duduk di bawah, oke. Duduk bawah aja nggak apa-apa. Ini juga pada duduk di bawah kok. Iya sih, kalau berdiri pegel teman-teman soalnya. Kameranya juga bisa mundur tuh. Ya. Oke. Kan Kalau punya- kamera susah sih kalau duduk. Bisa Ternyata juga, Pak Anies kamera sih juga- berdiri nggak apa-apa. Yang di sini pada duduk. Iya. Ahli floor director juga ternyata ya. Bapak Jago suruh floor ngadep sini. director juga. Nanti sabar Agak kawan. susah ya Pak, sebelah sini ngerasa di, nah iya. Iya, oke. Iya baik. Supaya kita bisa berdiskusi langsung dengan Mas Anies, kita akan Iya. masuk ke sesi pertama. Yes. Gimana Nis? Iya. Oke baik. Oke, kita langsung aja Bel. Langsung aja. Nah Pak, jadi di segmen ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Yang kita kurasi dari sosial media. Jadi kita berharap Pak Anies sudah siap, pasti sudah siap lah ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di segmen 1 ini. Oke, Bella dulu. Oke, makasih kalian berdua tuh Ya, gentle. saya banget. turun dulu ya. Oke, Oke, siap. kita kasih kesempatan Bella Mas Anies. Oke. Karena kita bukan apa-apa, karena kita takut sama Ikang Fauzi aja. Yeay. Oh berarti bukan karena saya ya. Oke Pak, langsung ya Pak ya. Jadi ini tentang isu perempuan Pak, perempuan pekerja. Jadi Pak ini ibu-ibu ngantor rata-rata punya keluhan yang sama. Jadi tuh mereka bilangnya, duh pusing banget nih nyari tempat penitipan anak atau nyari daycare gitu ya Pak ya. Karena rasanya tuh kayak nggak diperhatiin sama negara gitu. Padahal kan kalau kata ada band kan wanita ingin dimengerti. Mereka merasa seperti kurang dimengerti gitu. Karena kan tidak semua ibu-ibu yang bekerja di luar rumah itu punya orang tua atau saudara dekat yang harus nitip. Dan mereka jadi harus nitipin anaknya di daycare gitu. Karena keluarganya nggak ada yang bisa dititipin gitu. Nah katanya bapak ini kan abah online. Harusnya kan seorang abah punya cara buat menangani masalah kepusingan soal daycare ini. Program apa yang akan Bapak lakukan untuk mendukung perempuan bekerja yang sudah memiliki anak, Pak? Ya. Good questions. Dan ini dilema begitu banyak. Terutama kepada mereka yang bekerja sementara income-nya juga terbatas. Di situ ada dilema. Dan kenyataannya kalau kita lihat statistik ini ada risetnya, itu 1,7 juta dari 11 juta perempuan usia 20 sampai 24 tahun itu memilih untuk berhenti bekerja dengan alasan menikah atau punya anak. Artinya mereka tidak bisa melanjutkan karena beban yang tidak sederhana, dan salah satunya adalah masalah pengasuhan anak karena mereka punya beban. Jadi apa yang kita ingin kerjakan melihat masalah ini? Ini adalah problem yang harus diselesaikan, bukan dibiarkan. Seringkali kita menemukan masalah itu bukan sulit tapi tidak diselesaikan. Saya beri contoh, ada jalan yang aspalnya rusak. Bertahun-tahun aspal itu rusak. Tidak perlu ilmu rumit, yang diperlukan adalah alokasikan anggaran, jalankan, maka beres masalah aspal itu. Sama seperti ini. Ini adalah masalah yang sudah menahun. Diselesaikan aja. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus membangun daycare, tempat penitipan anak, kemudian ruang laktasi yang berkualitas di tempat-tempat kerja
sebagai dukungan kepada perempuan yang bekerja agar dia tetap bisa bekerja sambil bisa merawat dan mengasuh anak-anaknya. Nah, ini harus dikerjakan dan ini sebenarnya sesuatu yang perusahaan, kemudian kantor pemerintahan itu dengan mudah lakukan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan suami, bapak-bapaknya. Kami memiliki program bahwa yang harus mengurus anak, yang harus mengurus anak kan bukan hanya ibu ya, tapi bapak juga. Nah, cuti melahirkan untuk para suami itu biasanya hanya 2 hari di berbagai tempat. Nah, kami ingin mengubah itu menjadi 40 hari bagi suami. Supaya dia betul-betul terlibat di fase awal. Fase awal ketika mukjizat itu datang. Kan bayi itu seperti mukjizat yang diberikan kepada kita. Dan kita bisa merawatnya. Nah, yang terkait dengan daycare itu saya sampaikan ini bukan sebagai rencana begitu saja. Ketika saya bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami membuat daycare di lokasi yang paling strategis di kementerian, di gedung utama, dan dibuat dengan standar daycare terbaik level dunia. Kenapa dilakukan? Saya katakan kepada semua, ini Kementerian Pendidikan. Maka daycare-nya harus daycare terbaik di Indonesia. Supaya siapapun yang membuat daycare tinggal datang ke kementerian untuk menyaksikan contoh daycare yang terbaik. Sayangnya sekarang digusur tempat itu. Nah, silakan tanya pada yang menggusur. Okay? Tapi kalau buat saya, pendidikan terpenting dan terutama adalah pendidikan usia dini. Dan usia dini itu salah satunya adalah daycare di usia awal. Okay? Sebelum mereka masuk PAUD. Yang kedua ketika di Jakarta itu kami bangun di Pemprov DKI Jakarta 32 daycare di lingkungan Pemprov DKI Jakarta termasuk di Balai Kota. Di Balai Kota itu di lokasi yang paling strategis. Kalau Bapak Ibu masuk gedung utama Balai Kota, maka di bawah di lantai paling dasar sebelah kiri itu ada daycare untuk karyawan perempuan yang punya bayi, punya anak kecil. Dan ada ruang laktasi di dalam situ. Saya nggak tahu masih ada apa tidak. Ya, tapi teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan, kalau ini dikerjakan itu bukan hal baru gara-gara urusan Pilpres. Ini adalah melanjutkan yang kemarin sudah dikerjakan di tingkat nasional. Mantap. Oke. Sudah Pak, saya izin ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini masih terkait dengan isu perempuan, kali ini temanya adalah KDRT. Jadi Pak, Indonesia ini saat ini sudah dalam kondisi darurat kekerasan karena tingginya angka kekerasan, terutama kekerasan seksual dan juga KDRT. Sampai September 2023 ini sudah ada 19.593 kasus kekerasan ya. Ibu-ibu benar ya teman-teman. Nah itu baru yang lapor Pak, pasti yang nggak lapor lebih banyak lagi gitu. Nah mayoritas pelakunya adalah orang terdekat seperti keluarga, pasangan dan juga teman dekat. Nah pertanyaannya Pak, gimana solusi konkret yang akan Pak Anies lakukan jika terpilih untuk penanganan kasus KDRT dan juga kekerasan seksual di Indonesia? Termasuk program pendampingan korban Pak sampai pulih. Karena itu yang masih sangat minim dilakukan oleh pemerintah selain hukuman yang juga belum tegas Pak untuk pelaku kekerasan seksual. Itu. Ya, ini problem seperti puncak gunung es yang terlihat di permukaan itu jauh lebih sedikit daripada yang kenyataan di lapangan. Kalau menurut teman-teman di LBH Apik, dari 200-an kasus itu mungkin hanya 4 yang lapor ke polisi. Jadi hanya 2% yang lapor, berarti 98% itu tidak terlaporkan. Dan ini artinya kita harus melakukan reform supaya ada perlindungan, ada kenyamanan dan jauh dari stigmatisasi kepada korban kekerasan. Jadi
Ini mereka itu mengalami kesulitannya itu berlapis. Ketika lapor belum tentu direspon dengan baik. Kemudian ada victim blaming, apa itu victim blaming itu? Ya, penyalahan yang ngelapor. Yang menyalahkan justru korbannya, dan sesudah itu tidak ada institusi yang secara serius ditugasi untuk mengurusi mereka untuk tindak lanjutnya. Jadi kami melihat penanganannya ini harus end to end. Satu aspek pencegahan, dua aspek penanganan, yang ketiga aspek pemulihan. Sehingga sampai bisa recover. Dan ketika melakukan ini, pemerintah harus mau kolaborasi. Punya kewenangan bukan berarti bisa mengerjakannya sendiri. Ada banyak organisasi yang telah terlibat dalam urusan ini, harus dijadikan mitra pemerintah di dalam membantu korban-korban kekerasan rumah tangga. Jadi prinsip kolaborasi ini termasuk juga ketika sampai kepada pelayanan hukumnya. Nah, kami pernah nih di Jakarta, saya punya catatannya. Di Jakarta itu ada hotline 24 jam untuk pelaporan. Kemudian ada rumah aman, ada layanan visum. Dan layanan visum ini dilakukan, semua ini dilakukan free of charge. Ada konsultasi psikolog, kemudian juga layanan gratis. Ini semua satu paket yang dikerjakan di DKI Jakarta. Ini tidak memasukkan status kependudukan. Jadi DKI Jakarta melindungi setiap perempuan yang menjadi korban, baik dia warga DKI ataupun non warga DKI. Bagi kami ini soal kemanusiaan. Dan ini adalah tanggung jawab negara untuk melindungi. Jadi dengan cara seperti itu, maka kami yakin kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga akan bisa tertangani. Lalu penegakan hukumnya kita tidak boleh toleran. Pelakunya harus mendapatkan hukuman yang bukan hanya setimpal, menjerakan. Sehingga kapok itu apa? Jerah harus menjerakan. Karena kalau tidak menjerakan, maka potensi berulang itu tinggi. Bahkan di berbagai negara sampai ada yang memberikan tanda kepada pelaku-pelaku kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, sehingga seumur hidup itu menjadi konsekuensi yang harus ditanggung. Itu membuat orang berpikir 2-3 kali untuk sampai terlibat dalam kekerasan rumah tangga. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlindungan ini harus menjadi prioritas. Karena ini masalah yang tersembunyi tapi dirasakan oleh begitu banyak perempuan di Indonesia. Dan tersembunyi. Karena tersembunyi itulah justru kita harus extra effort. Dan saya perhatikan tadi soal kolaborasi, ya, Bella. Betul. Kenapa kolaborasi ini penting? Tidak selamanya aparat pemerintah itu dipandang nyaman oleh korban. Seringkali korban itu lebih percaya kepada non pemerintah. Nah, tujuan kita bukan mereka dilayani oleh pemerintah. Tujuan mereka adalah mereka terlayani, terlindungi. Siapa yang bisa melakukan itu, maka kami support. Itulah sebabnya kami ingin kolaborasi dengan yayasan-yayasan, NGO-NGO yang sudah bergerak di bidang ini untuk membantu penanganan itu. Keren, ya? Pak. Keren. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada kembar Siam, oh bukan. Iya, kembar dempet ya. Oke, terima kasih siap. Bella. Sama-sama, ya. Berarti aku turun dulu ya. Tepuk tangan untuk Bella Fauzi ya. Iya, lo gak mau masuk politik aja lo Bella kayak mak lo. Iya. Mas, supaya lebih adil, karena kata Mas Andis, yang penting adalah keadilan. Soalnya gitu kan. Sekarang ada yang baru lagi tadi bos. Apa? Ini adalah keberlanjutan. udah mirip Mas Ganjar. Mas, kita boleh madep sana gak Mas? Kita untuk coba sapa teman-teman yang ada di sebelah sana. Jadi kita diskusinya Mas Andis menghadap sana. Panggung lu kasih beda dulu. Oke. Jangan colongan. Mas, pertanyaan berikutnya Mas. Ini kita bicara mengenai kontribusi Indonesia untuk global.
Mas Anies kan kemarin di debat kemarin kan kita bisa kok, saya bisa kok bicara dan meyakinkan dalam waktu yang pendek. Wah kan termasuk soal ASEAN macam-macam gitu. Konkret aja Mas, karena kita bicara soal lingkungan hidup, apa yang paling konkret kontribusi yang bisa kita lakukan Mas untuk menurunkan emisi global? Konkret aja kita. Carbon capture ini ya. Ya carbon capture sama carbon apa tadi? Ya, memang sih karena gini, ada yang bilang juga 2 menit itu nggak cukup. Jadi makanya mudah-mudahan ini 2 menit ini cukup. Ini udah 1 menit 50 Ya detik. makanya. Ya. Mas Anies ngata-ngatain calon lain udah 30 detik sendiri tuh Mas. Langsung Ya, fokus. gini, barangkali terkait this is not climate change, this is climate crisis. Ini adalah krisis iklim. Jadi di tingkat global, di level diplomasi, dalam debat kami sampaikan, negara-negara selatan bisa menggalang kekuatan bersama. Untuk apa? Untuk kita meminta kepada negara-negara utara lebih memberikan porsi tanggung jawab yang besar di dalam urusan climate change ini. Jadi kami melihat kita bisa mendesak loss and damage fund untuk ganti rugi bencana iklim ini ditingkatkan dari 700 juta dolar itu menjadi 100 miliar. Ini harus dikerjakan kolektif, nggak bisa oleh Indonesia sendiri. Kemudian mengusahakan pendanaan internasional bukan sebagai hutang, tapi sebagai usaha menyelesaikan climate crisis yang terjadi di negara-negara selatan. Itu internasional. Yang domestik ini begini, kita punya komitmen. Ada komitmen untuk net zero emission di tahun 2060. Ini harus diturunkan dalam kebijakan kementerian, provinsi, kabupaten, private sector. Karena itu tidak bisa komitmen ditandatangani tanpa diturunkan. Kemudian kita punya komitmen menurunkan efek rumah kaca, greenhouse gas emission itu sampai hampir 32% di tahun 2030. Nah, kita masih jauh dari situ. Bahkan kalau catatan kita jauhnya itu agak mengkhawatirkan. Oh jauhnya ketinggalan lumayan Ya, overlap ya karena kalau itu di MotoGP. menurut kami misalnya. ini harus ada regulasi yang komprehensif. Komprehensif itu artinya apa yang dikerjakan pusat, provinsi, daerah, dan private sector. Kemudian kita harus mempercepat transisi ke energi baru dan terbarukan. Targetnya kalau tidak salah itu 23% di tahun 2025. Nah kita sekarang baru 13%. Itu mencapai tambahan 10% dalam 2 tahun itu mission impossible. 1 tahun, iya sekarang 24. Jadi ini udah mission impossible untuk mengerjakan itu. Ini sebabnya menurut kami banyak komitmen-komitmen itu ditandatangani tapi kita tidak susun eksekusinya. Lalu kita mau kejar di ujung, nggak bisa. Ini bukan sistem kebut semalam. Ini harus dikerjakannya tiap tahun gradual. Ini pasti akan miss. Nah, kita ingin melakukan koreksi supaya target itu bisa segera kita recover. Di Jakarta sendiri, target penurunan greenhouse gas emission itu 30% di tahun 2030. Dan di tahun 2020 kita sudah berhasil mencapai 26%. Jadi hampir pasti itu tercapai lebih cepat daripada targetnya. So we are ahead di Jakarta ini. Tapi nggak cukup, itu harus dikerjakan secara nasional sama-sama. Jadi kami melihat itu internasional dan domestik terkait ini, gitu ya. Oke Mas Anies. Mas Anies, tapi kan tadi Mas Anies bicara bahwa kita nih masuknya keterlambatan juga nih. Terlambatnya agak begitu jauh. Kira-kira kalau Mas Anies bisa nilai, berapa nilai yang Mas Anies sematkan untuk Kementerian LHK ini Mas? Berapa nilainya? Kementerian Pertahanan kan kemarin udah. 12. Gimana? Kementerian LHK 12 berapa? dari berapa? 12 dari 14 gitu ya. Gimana Mas? Jangan Berapa lah, Mas? nanti nilai sensitif. Bukan. Nanti ada yang habis itu ceramah terus nyebut angka terus. Jadi nggak mau nilai ya?
Gak usah, oke bagus. Kan yang penting gue tanya, Iya, betul. Iya benar. Itu kemarin ada yang nge-tweet 1-3 itu loh Mas. 1-3 gitu. Kita bersahabat dan berjuang selalu katanya. Maksudnya Siapa ya? oke. Yaudah, Oke, lanjut. lu gantian langsung. Nah Mas, ini pertanyaan soal agraria nih kalau dari saya. Ada soal-soal sensitif agraria yang isunya menjadi eskalasi sampai ke level nasional. Salah satunya itu yang terbaru Rempang. Ini soal pengadaan lahan, proyek-proyek strategis pemerintah yang mana daerah-daerah ini kayaknya nggak mampu untuk berkolaborasi dengan baik. Salah satunya di DKI juga ada proyek naturalisasi itu katanya terhambat, salah satunya pengadaan tanah PUPR dan Pemda tidak berjalan dengan baik juga waktu itu. Nah, gimana caranya Mas Anies, program apa ya, baik itu yang akan dilakukan dan lesson learn apa dari Mas Anies yang bisa dibagi sebagai kepala daerah sulitnya berkoordinasi untuk melaksanakan proyek-proyek strategis nasional. Silakan Mas Anies. Ya, begini, tentang proyek-proyek strategis nasional. Menurut saya kata kuncinya adalah biar Ya, tertutup, kasih. Serong aja Pak Serong. Nah, coba. Yuk. Siap. Ya. Konsepnya 360 ya, 360. Muter. Kata kuncinya sebetulnya pada bagaimana kita meyakini proyek itu sendiri proyek yang memberikan manfaat. Kalau proyek itu memberikan manfaat pada publik, itu berargumentasi dengan rakyat itu mudah. Mudah karena proyek itu jelas bermanfaat. Tapi kalau proyek itu manfaatnya dipertanyakan, oh itu paling sulit sekali. Karena itu keterbukaan menjadi susah. Karena proyeknya tidak jelas manfaat untuk publiknya. Jadi nomor satu, harus proyek yang bisa dijelaskan manfaat. Emang ada proyek strategis nasional Ada. yang manfaatnya nggak jelas Mas? Ya, Lu juga jangan mancing-mancing, Ri. Enggak, ini pertanyaan. Bukan, masalahnya kalau dia jawab keras yang bahaya juga kita. Lanjut Mas. jangan suka kasih umpan lambung. Iya. Berapa Nanti nilai? kalau ada smash saya pula yang ikut tanggung jawab gitu. Iya. Berapa nilai untuk proyek strategis nasional? lanjut. Jadi saya melihat kalau itu kita bisa bisa pastikan mudah. Yang kedua harus ada pendekatan dialogis. Berbicara, berdiskusi, menjelaskan. Karena saya memiliki keyakinan bahwa masyarakat pun ketika mereka tahu bahwa ini memberikan manfaat dan mereka itu bisa juga mendapatkan faedah dari proyek ini pasti mau terlibat. Problemnya adalah sering kami di pemerintahan itu tidak sabar dengan proses. Pemerintah itu seringnya mau cepat aja. Dan kami di pemerintahan itu kecenderungannya berpihak kepada yang mau investasi, berpihak kepada mau yang membangun. Lalu lupa justru sebetulnya tugas pemerintah itu melindungi yang lemah. Karena yang lemah itulah yang butuh pemerintah untuk melindungi. Nah kesadaran itu seringkali tidak muncul. Nah menurut saya itu harus dikerjakan. Prosesnya memang panjang. Tapi lebih baik itu dikerjakan dengan dialog sampai tuntas. Saya beri contoh. Ketika membangun MRT, saya baru mulai tugas di Fatmawati itu, di Jalan Fatmawati, ada beberapa tempat yang nggak bisa dibangun karena belum bebas, belum dibebaskan lahannya. Jadi udah pada bebas semua, lalu ada beberapa saja yang belum bebas. Nah, saya tanya udah berapa lama? Udah bertahun-tahun Pak nggak bisa. Saya baru mungkin seminggu pertama itu. Lalu saya datang, saya bertemu dengan pemiliknya. Lalu saya sampaikan pada pemiliknya. Oh Mas Anies yang mendatangi? Ya, saya datangi. Saya datangi rumahnya, saya temui beliau, saya jelaskan. Saya jelaskan mengapa kita perlu ikut membuat MRT ini selesai. Dan saya sampaikan, Bapak, bila Bapak terima dan nilai ganti ruginya itu besar. Saya lupa angkanya. Kalau tidak salah per meter mungkin 40, mungkin 50 juta, saya nggak ingat angkanya. Angkanya itu bukan angka yang kecil. Saya lupa ya, jadi jangan dikutip angkanya. Tapi angkanya cukup besar. Artinya nggak mungkin rugi, tapi untung lah. Enggak mungkin rugi. Yang bersangkutan menginginkan lebih tinggi lagi. Yang lain-lain mau terima, kecuali ini. Saya bilang Pak,
Apalah artinya uang dari pemerintah per meter 40 juta, 60 juta ataupun 100 juta. Pak, lebih besar lagi begini. Bapak sudah dapat begitu banyak dari Republik ini. Lihat toko Bapak maju, Bapak amat makmur. Republik ini minta tanah pada Bapak bukan untuk dipakai kegiatan komersial. Ini untuk dipakai ratusan ribu orang akan lewat tiap hari di tempat ini. Ratusan ribu orang akan lewat tiap hari. Dan bila proyek ini tidak jadi, maka yang membuat tidak jadi itu Bapak. Gitu. Bapak yang bikin gak jadi ini, karena gak bisa jalan. Apa yang Bapak akan jelaskan pada anak cucu Bapak di kemudian hari? Dia datang ke rumah ini dan bilang, rupanya rumah kakek saya ya yang membuat MRT ini jadi belok seperti ini. Rumah kakek saya yang tidak, kenapa kakek saya dulu minta tambahan yang orang lain gak minta? Tapi Bapak berikan, lalu Bapak sampaikan pada anak cucu, saya mengikhlaskan tanah ini karena saya ingin menjadi bagian yang membangun Republik ini. Saya ingin menjadi bagian yang ikut kontribusi. Dan Bapak bisa sampaikan, anak cucu nih, ini bangun nih depan sini, depan rumah saya nih. Itu dulu Bapak setujuin. Kenapa? Karena kita ingin ada ratusan ribu orang lewat di sini tiap hari. Pak, catatan pahala untuk Bapak melampaui rupiah berapapun yang dibayarkan pada negara. Saya bisa menyampaikan itu kenapa? Karena proyeknya jelas memberikan manfaat pada publik. Tapi kalau itu menggeser orang untuk membangun komplek apartemen yang memakmurkan 1-2 pengusaha, susah saya menjalankan pada publik. Apa yang saya mau jelaskan? Dia akan bilang, Pak, kami geser supaya dia lebih untung. Ini bukan demi, itulah sebabnya nomor 1 kepentingan publik. Dan apa yang terjadi? Saat itu juga dia setuju, bahkan dia jalan keluar, ambil ke sini Pak, itunya palu besarnya Pak. Saya bongkar sendiri tembok rumah saya pakai tangan saya. Lalu dia ambil itu palu godam yang gede itu, dia pukul itunya temboknya. Padahal belum beres-beres. Belum ada administrasi, brak dipukul semuanya. Jatuh itu dan saya bilang, Pak sudah sekarang saya kerjakan, tinggal diteruskan sama staf Bapak untuk ini selesai. Apa pesannya? Pesannya adalah proyeknya benar. Yang kedua, komunikasikan tentang Republik. Ini tentang masa depan. Republik ini dulu dibangun dengan semua orang iuran kok. Ada yang iuran barang, ada iuran nyawa, iuran tenaga, ada iuran darah. Semua mau iuran. Kita harus kembalikan spirit itu di Republik ini. Yuk kita iuran sama-sama. Tapi itu tidak bisa dikerjakan kalau kepentingannya bukan kepentingan umum. Nah di situ. Wah. Jadi gara-gara Bapak ungkit anak dan cucu, apa yang akan dikatakan anak dan cucu Bapak gitu Pak ya? Itu untung orangnya nggak menganut child free Pak ya. Kalau child free mau ngomong apa Bapak anak cucu? Enggak, saya child free. Apa kamu? Apa? Wah, gitu. Ahli waris kalau gitu nanti. Oh iya. Ponakan kek gitu kan. Iya. Bisa improvisasi lah Pak ya, oke. Oh kalau child free boleh punya ponakan ya? Iya. Oh kalau paman selalu ada. Gua yang turun. Bahaya. Ini mulai bahaya ini mulai begini nih. Gak bahaya, Bel, ayo Bel, sini kita naik Bel. Ini kita udah masuk ke sesi berikutnya. Tadi kita udah tanya bertiga. Kita akan masuk ke sesi tanya ini. Udah siap ya? Kita geser lagi Pak, lihat sana Pak. Nah, Bapak ini pemimpin harus bisa capek. Selain capek negosiasi juga capek buat muter-muter. Jadi kita muter ya, muter. Ya, gantian. Sini dulu. Sini ya, serah Bapak. Request. Ngadep sini minggir. Pak Anies ngadep sini. Oke, saya mau buka. Siapa yang mau nanya ke Mas Anies? Siapa yang mau nanya? Enggak. Aku dulu kali ya. Boleh, kamu dulu. Oh iya siap Bu. Bentar ya Bu ya, saya lihat dulu ya. Ibu-ibu ada nggak? Ibu-ibu ada kita nggak? pilih ibu-ibu ya, oke. Ini aja deh, ibu aja nih. Bentar. Bel, udah. Ini aja. Oh iya, oke. Ada ini nggak? Sabar kawan, sabar. Ya Allah, ingat anak cucumu. Apa yang dikatakan anak cucumu nanti kalau melihat kamu teriak-teriak seperti itu, ya Allah. Kita pilih beberapa apa satu-satu dulu? Satu-satu dulu. Oke, kalau gitu kakak dulu yang milih. Silakan. Oke, kakak dulu yang nanya. Iya, sabar ya Allah. Kita balik ke sana Pak. Ini Sabar Ibu, nanti pasti
akan dibuka kesempatannya ya. Bu mau Oke, berdiri juga silakan, Bu. boleh. Hati-hati Bu. Mikrofonnya Siap, itu Bu, mikrofon Mas Anies. Bu, Siap, pakai Bu. mic Bu, biar kedengaran pakai mikrofon ya Bu. Ini mikrofon Mas Anies pakai ini. Bisa Bu, mic-nya Bu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Anies, wabarakatuh. ya Pak Anies, salam sayang dari kami Abah, salam cinta dari kami. Aplaus dulu. Yeay. Pak Anies, ini saya notaris PPAT Pak, kebetulan berkantor di Jakarta. Ini masalah mafia tanah Pak. Mafia tanah itu sampai sekarang sudah memasuk semua lini. Kami dalam menjalankan tugas jabatan kami selalu notaris PPAT, kadang-kadang Pak menjadi korban, terkriminalisasi. Jadi ketika modus para mafia itu mereka memalsukan KTP, memasukkan identitas-identitas, sertifikat pun mereka palsukan. Jadi ketika mereka datang ke notaris, bawa sertifikat asli tapi dokumen-dokumen pendukungnya palsu. Kami notaris PPAT melaksanakan akte jual beli, sudah selesai. Oh iya, Duduk Bu, iya. gak usah berdiri aja Pak. Lebih Iya, aman. iya. Gak gitu dong, harusnya Bu silahkan gitu. Masa nyuruhnya gini. Dah, Oke. oke. Lagi ngomong. Terus dulu biar selek. Ayo Bu, hati Bu. Nah gitu dipegangin. Ya. Jadi, Ibu kalau ya ya. Nah, Kemudian, loh. nah ini Pak, masalahnya adalah ketika kami bermitra dengan BPN Pak sebagai mitra bekerja. Kami notaris itu pejabat umum pembuat akta tanah. Kemudian kami masyarakat akan membutuhkan jasa notaris untuk perlayan hak tanah-tanahnya. Kendalanya adalah ketika terjebak dengan mafia tanah, itu mafia tanah sudah masuk semua lini. Faktanya sangat sulit sekali berantas. Akhirnya apa terjadi? Ketika kita bikin akte, itu ternyata kriminalisasi dan jadi korban. Kami pun notaris PPAT jadi korban. Sekarang pertanyaan kami singkat saja Pak. Bapak kan mempunyai program, menjalankan program strategi nasional. Untuk bagaimana untuk mencegah, memberangus dan mengurangi serta memusnahkan mafia tanah ini. Bagaimana pendapat Bapak? Kita mau dengar informasi dari Bapak sehingga kita bisa memahami. Dan kemudian yang kedua, ketika Bapak menjelaskan ini, kami dapat perlindungan hukum. Masyarakat mendapat perlindungan hukum. Kemudian semua mitra kerja kami BPN pun dapat bekerja dengan baik. Karena terkendala dengan mafia tanah semua lini, kemudian ada ordal-ordal yang agak sulit diberantas Pak. Ya termasuk pungli dan sebagainya. Demikian Pak, terima kasih banyak Abah. Salam sayang dari kami Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ibu di sini dulu, tetap jangan kemana-mana Bu. Dengar dulu penjelasan Pak Anies ini. Siapa tahu anak cucu ibu nanti kan juga melihat. Ari, rumahmu di mana, Ri? Budi. Gini, pertama soal mafia tanah, kemudian efeknya kriminalisasi pada Jabatan notaris ya. PPAT. Ya, ini problem yang dialami di banyak tempat, apalagi di Jakarta. Di Jakarta ini barangkali salah satu tempat yang paling banyak praktek-praktek mafia tanah. Nah, di tingkat kepemimpinan nasional harus ada garis kebijakan yang jadi rujukan bagi semuanya. Karena ini adalah policy reference yang kemudian nanti diturunkan di dalam program-program, di dalam yang aspek teknisnya. Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah satu tanah, satu surat, satu kepemilikan. Prinsip itu yang harus dipegang. Kemudian apa yang dikerjakan oleh pemerintah? Kita harus memiliki peta kepemilikan tanah di setiap daerah yang lengkap. Dan tidak kita membiarkan ada lubang-lubang di situ. Dan ini harus dikerjakan secara masif dan nantinya prosesnya transparan. Dan itu artinya kita menutup celah bagi mafia tanah untuk melakukan permainan di situ. Itu langkah pertama. Kemudian peran negara yang punya prinsip satu tanah ini artinya harus dikelola satu lembaga. Tidak ada pilihan, harus dikelola satu lembaga. Dan hari ini masih begitu banyak nih yang mengelola
surat-surat tanah, ada BPN, ada pengurusannya ya, ada BPN, ada pajak, ada mana lagi, Pemda, kecamatan, desa, dan lain-lain. Jadi terlalu banyak jenis hak tanah, jenis surat tanah, yang kemudian menjadi peluang bagi mafia-mafia ini untuk bermain. Menurut saya harus ada penyederhanaan atas segala macam jenis surat itu. Sehingga memudahkan dan ada satu badan. Dan kami melihat ya tentu BPN yang menjadi pemegang kunci utamanya. Kemudian langkahnya apa? Kita percepatan. Tempat-tempat yang di situ masih belum ada statusnya maka dituntaskan. Karena itu saya melihat program untuk sertifikasi ini harus dituntaskan. Tapi bukan hanya sertifikasi atas tempat-tempat yang sudah jelas, tapi justru yang ada dispute. Dan kemudian disiapkan mekanisme penyelesaian dispute. Harus ada mekanismenya. Karena bagaimanapun juga nanti kita akan ketemu dengan conflicting parties. Kalau segalanya diselesaikan lewat pengadilan, itu bisa lamanya nggak kira-kira. Lama Pak. Lamanya luar biasa. Butuh waktu. Jadi harus ada satu badan, satu mekanisme yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Yang pada akhirnya sebenarnya bisa ditemukan jalan keluar lewat jalur non pengadilan supaya ada solusinya. Lalu kita harus buat proses ini transparan. Dan dengan begitu nantinya notaris-notaris juga bisa melihat ini tanah sudah jelas, ada catatannya di dalam peta pemerintah sehingga buat notaris ada perlindungan. Kalau hari ini notaris nggak tahu tuh. Betul ya? Ya, betul. Kemudian di kemudian hari ada yang mengklaim, lalu ada kriminalisasi, jadi tidak ada rujukannya. Dan menurut saya itu kita perlu tuntaskan. Apakah ini pernah dikerjakan? Kami pernah kerjakan di Jakarta, membuat peta itu. Dan peta ini menurut saya harus kita lakukan di seluruh Indonesia. Lalu semua datanya dimasukkan sehingga transparan bisa diakses oleh siapa saja. Begitu Bu. Jadi bisa dicek, berarti nanti kalau sudah bisa di mapping ya Pak ya, mapping pertanahan, Bu. terdaftar semua jadi bisa lebih baik. Ya, anak cucu ibu ada yang mau nanya lagi habis ini Bu. Anak-anak. Anak cucunya Udah banyak. sabun. Wah, Terima asik. kasih Bu. Tepuk Terima kasih tangan. banyak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Oke, saya izin di sebelah Foto sini dulu dong, nih. Pak. Di belakang Foto ada yang mau dulu, nanya foto, nggak? ayo, teman-teman. Ada yang Tuh, mau foto. nanya nggak? Sini Pak. Pak ini teman-teman Pak. Ada yang mau nanya nggak? Apa ini? Loh. Oke, Sabar. Ran. dari sesi 1. Ran. Oke, Ngeri nih Udah, Bu-ibu. Saya di AFS Pak. Sama AFS dong. 80 Amerika. ada nggak? Udah. Agraria. Oke. Iya. Aku gimana nih? Aku boleh pilih nggak dari sini atau dari kakak dulu? Oke, sudah ada selanjutnya siapa? Bella? Siapa? Kamu yang pilih? Ya udah, silakan. Ya, Ayo, silakan. silakan. Iya. Ya. Ibu, langsung pertanyaan Bu ya. Tadi Ibu yang tadi pertanyaannya singkat saja, pengantarnya 3 menit Bu. Ya, Ibu singkat saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih atas hati-hati Bu. Bismillah. kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang mau saya tanyakan atau minta pendapat Pak Anies, itu yang saya alami sendiri selama ini. Tadi saya menunggu dari sesi 1, kemudian saya tidak dapat kesempatan untuk bertanya, jadi saya lanjut ke sesi 2. Sesi 1 tadi saya nggak dapat tempat duduk, jadi saya duduk di bawah terus Ya, saya... lanjut pertanyaannya Bu. Ya, lanjut Bu, lanjut. Kemudian... Ibu jangan cerita sejarah keluarga Ibu lagi. Ya maaf, ya maaf. Panjang ya. Sekarang mungkin dari sesi 1 saya mau tanya, mau minta pendapat Pak Anies dulu. Kebetulan orang tua saya berasal dari kota di Jawa Timur. Kebetulan orang tua saya dulu membuat klinik, pertama rumah bersalin, kemudian menjadi rumah sakit. Pada waktu kebetulan bapak saya dokter dan ibu saya wira swasta, dan ibu saya pernah menjadi bukan pernah ya, terus ya enggak, ini ada hubungannya Ya, karena tenang Bu.
Jangan dengarkan Mas Ibu Rai. saya wira swasta, jadi kita orang tua saya membuat klinik rumah bersalin, kemudian menjadi rumah sakit, berkembang menjadi rumah sakit. Pada waktu itu tahun 70-an, jadi saya lahir tahun 1968. Itu izin rumah sakit zaman dulu, waktu mungkin zaman Pak Harto ya waktu itu rumah sakit, jadi swasta itu ibu saya diberikan izin dan harus ada syarat 20% itu untuk orang miskin. Jadi memberikan kamar sebanyak 20% dari total kamar itu untuk orang miskin. Dan rumah sakit orang tua saya itu tidak membedakan antara orang miskin dan orang yang bisa membayar. Dan saya lihat sekarang di Jakarta dan di kota-kota lain, saya lihat banyak rumah sakit berdiri, rumah sakit swasta, dan juga rumah sakit asing. Itu menurut pendapat Pak Anies bagaimana? Terus Bu, untuk gimana sejarah kakek nenek ibu? Nanti dulu Bu, Bu, langsung mohon pertanyaan maaf, Bu, izin Bu. Oh, Langsung iya. pertanyaannya, Bu. Maksud saya pendapat Pak Anies itu saya mau tanya, mau dibawa kemana sistem kesehatan kita? Karena dulu waktu saya kecil, apa yang saya kecil lihat lagi dari memang kecil nih, apa waktu ibu saya tua nih, sekolah panjang. memang seperti itu. Tapi sekarang saya lihat kalau orang nggak punya uang dan nggak ikut BPJS, itu rumah sakit itu sulit untuk menangani langsung pasien. Oke. Ya. Oke, Terus Bu. kemudian Terima kasih. Maaf, Aduh, untuk udah, Bu, lingkungan ya. hidup, untuk lingkungan hidup Bapak Loh. Anies, orang tua saya itu tinggal di kota Jawa Timur, itu Bu, langsung pertanyaannya maaf. tuh. Langsung Ya. pertanyaan, Bu. Bu, Langsung maaf, pertanyaan. ada mall yang Bu. sebelah pas mall. Bu. itu blower Bu. AC-nya. Nggak, Sebentar, bukan. blower AC-nya. Sebentar, Bu. ke tempat- Ibu bukan Agnes Monica, jadi mikrofonnya di sini. Kalau Agnes Monica kan ini Oh iya. Ibu di Bukan, sini mikrofonnya. supaya dengar. blower AC-nya dan blower dapurnya itu mengarah ke rumah orang tua saya. Itu kan polusi ya Pak Anies. Lah, saya mau tanya itu tentang ke lingkungan hidup itu bagaimana pengendalian untuk pemukiman dan mall itu, apakah ada peraturannya? Oke. Begitu. Oke, Ya. terima kasih Ibu. Hati-hati Bu, jangan turun Bu, jangan turun. Dijawab dulu ya. Jangan tahan, Jawab Bu. dulu Pak. Oke. Ya, Siap. nomor satu, ketika jaminan kesehatan berlaku universal, maka semua akan bisa mendapatkan perlindungan ketika mereka harus dirawat di rumah sakit, ketika harus ke dokter. Karena itu sifatnya universal, semua dibiayai. Jadi ada yang memang mendaftar ikut BPJS, tapi bagi yang tidak mampu, pemerintah yang mendaftarkan. Sehingga mereka bisa terjamin kalau sakit. Maka prinsip penanganan kepada mereka yang miskin, yang lemah itu terbereskan di situ. Begitu ya Bu ya. Saya beri ilustrasi. Waktu saya bertugas di Jakarta, baru masuk saya cek berapa warga Jakarta yang tidak tercover BPJS. Ternyata yang tidak tercover itu angkanya 27%. 27%. 27% itu artinya seperempat warga. Dan 27% itu pasti yang paling bawah. Kemudian kita menutup biaya itu dengan mengalokasikan sekitar 1,3 triliun untuk mendaftarkan mereka ke BPJS. Lalu semua lurah diharuskan mensensus penduduknya. Bila ada penduduk yang tidak terdaftar BPJS, maka tunjangan kinerjanya lurahnya akan dipotong. Jadi dia bekerja mati-matian memastikan 100% penduduk terdaftar BPJS. Supaya ketika mereka sakit aman. Cara itu yang kita ingin lakukan di Indonesia supaya semua akan terjamin. Yang satu. Yang kedua. Mantap. Yang kedua tentang, itu sudah ada aturannya. Ada AMDAL, tinggal penegakannya. Nah kalau ada AMDALnya dikerjakan, tapi ada ORDAL juga, masalah di situ. Iya, betul. Seringkali ORDAL mengalahkan AMDAL. Iya, betul. Nah ini artinya harus ada sikap dari negara yang tegas. Menurut saya sudah saatnya pemerintah
baik pusat dan daerah menempatkan perlindungan tentang lingkungan hidup sebagai salah satu prioritas utama yang harus dikerjakan. Gitu ya. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Gua akan kumpulin 3 orang. 3 orang ya. Sisi sini dulu. Siapa yang mau nanya? Sisi sini. Tahan. Oke. Aku yang baju bunga-bunga. Ayo. Satu lagi. Baju bunga-bunga. Loh. Ayo. Sebelah sini, Mak. Sebelah sini ada. Ini. Ibu. Gensi. Ibu bunga. Sini. Gensi. Enggak, Ibu bunga. Oh ya. Udah 2. Oh udah 2. Oke. Udah 2. Sorry ya Kak ya. Maaf ya Kak. Ya. Soalnya terbatas banget. 3 aja. Sama-sama Bu. Ayo Bu. Anak muda katanya banyak yang request anak muda. Udah. Ya. Bu, Oke. silakan. Oke. Dikumpulkan jadi 1 bertiga kalian. Anak Ibu-ibu. muda banyak banget nih sebenarnya yang antusias Silakan ya. Oke. tanya dulu. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ayo. Singkat aja ya. Cepat. Oke, cepat. Sorry ya, waktu terbatas soalnya teman-teman. Oke, Yuk. langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah dari mahasiswa di Universitas Tidar Magelang. Saya 2022 di lembaga pers meliput kasus agraria Wadas, Pak. Mungkin ini teman-teman banyak yang tahu soal kasus Wadas. Terakhir 20 Desember 2023 terjadi mediasi antara warga Wadas dengan pemerintah yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta dan berakhir deadlock, Pak. Buntu sampai detik ini. Kasusnya dari 2014, Pak. Kasus itu memang sebenarnya menambang batu andesit di Desa Bener, di Wadas, di Purworejo. Selain itu, selain menambang batu andesit, lalu juga membuka lahan untuk mengambil batu andesit. Ini adalah proyek strategis nasional dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Bendungan Bener, Pak. Nah, pertanyaan saya, jika nanti Bapak terpilih untuk menjadi presiden, langkah konkret apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kasus yang ada di Wadas? Oke. Itu, Pak. Terima kasih. Lanjut. Boleh nitip satu lagi? Enggak, Nggak? satu Oke. aja. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Mas Anies mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Kumpulkan Oh, kumpulkan. dulu. Oke, langsung Kakak, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adinda dan saya mahasiswa Paramadina jurusan Psikologi. Adinda. Saya dulu mantan reporter dari Tempo dan sekarang bekerja untuk Women Talk. Saya ingin menanyakan tentang RUU PPRT. Sebentar. Sebelum bertanya, saya mohon izin memaparkan data terlebih dahulu. RUU PPRT ini sudah digantung 20 tahun dan saat ini telah memasuki hari ke-150 aksi demo mogok makan untuk mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Akibat tidak disahkannya RUU ini mengakibatkan 10 juta pekerja rumah tangga bekerja tanpa perlindungan dari payung hukum. Berdasarkan data dari Jala PRT, setiap tahunnya ada 600 aduan dari pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan dan diantaranya adalah human trafficking. Semangat, ayo kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dinda. Saya Kasih ingin tisu, bertanya. Neng kasih tisu. Ada. Nggak ada air kayaknya. Nggak ada. Air minum ada. Karena pengesahan RUU ini ada masalah tentang bias gender, lalu perbedaan kelas sosial, dan juga relasi kekuasaan sehingga banyak sekali kasus yang akhirnya berujung damai karena kekuasaan dari majikannya. Yang ingin saya tanyakan adalah, seperti yang kita semua tahu, pengesahan RUU ini
ada di tangan para pejabat yang dimana mayoritas dari pejabat pasti mempekerjakan pekerja rumah tangga yang didominasi oleh perempuan. Bagaimana langkah yang akan Bapak ambil untuk menjamin hak-hak pekerja rumah tangga? Karena selama ini undang-undang ini ditunda selama 20 tahun karena tidak ada yang mewakilkan suara dari pekerja rumah tangga. Baik, terima kasih. Mantap, Bunda. Keren. Silakan Ibu. Saya ikut nangis. Sayang. Saya sendiri sebagai PRT, Pak. Saya di sini mewakili. Terima kasih, Bunda. Terima kasih. Kamu udah menyuarakan suara PRT. Perkenalkan, nama saya Suartini. Saya sendiri sebagai PRT. Saya udah lebih dari, pokoknya saya lulus SD udah dari PRT, Pak. Jadi mungkin lebih dari 25 tahun, mungkin bahkan lebih. Karena umur saya sekarang udah 45 tahun. Jadi saya juga berkaitan yang dipertanyakan dengan Dinda itu, kita itu satu jaringan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan untuk PRT. Jadi saya di sini hanya mau menyampaikan bagaimana Pak Anies memberi arti kehadiran dan peran PRT. Apakah Amin kelak mendukung pengesahan UU untuk perlindungan pekerja domestik atau PRT di Indonesia? Kami sudah berjuang 20 tahun lebih tetapi dihambat di DPR. Bagaimana terobosan Bapak mengingat koalisi Bapak kecil hanya 3 partai? Seperti itu. Saya dari Jala PRT mewakili 6 juta PRT di seluruh Indonesia. Kami keluarga miskin dari 40 juta penduduk di Indonesia yang kami mencari nafkah sebagai PRT untuk menafkahi keluarga. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Yuk duduk, mau aku bantuin? Sini sayang. Terima kasih Ibu. Dinda juga thank you ya. Ya, teman-teman sekalian, Bapak sekalian. Tadi saya ingin jawab pertanyaan pertama dulu ya. Dari Bung Miftah tadi ya. Miftah dari Universitas Tidar Magelang. Langkah konkret apa yang diselesaikan? Begini, Bung Miftah. Prinsip yang kami adopsi adalah prinsip keadilan kesetaraan. Jadi bagi kami, solusi yang dibuat harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi undang semuanya. Ada deadlock itu terjadi di semua urusan. Tapi selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Dan itu membutuhkan endurance. Endurance itu daya tahan untuk menjalani. Saya beri ilustrasi. Kami mau mempersatukan pengelola angkot di Jakarta untuk bekerja dalam satu sistem. Berapa kali pertemuan untuk bisa sepakat. Di awalnya deadlock, pertemuan paling keras yang saya pernah rasakan di Pemprov DKI adalah ketemu dengan orang-orang pribadi-pribadi mengelola angkot itu. Kerasnya luar biasa, keras sekali. Tapi kemudian kita jalani terus, sampai tuntas sepakat ketemu. Berapa kali pertemuan? 77 kali pertemuan. Selesai. Ada kesepakatan. Nah, kita tuh sering di pemerintahan nggak punya daya tahan tuh untuk mengerjakan itu semua. Yang namanya perbedaan, pasti kita bisa sampai pada titik temu, pasti. Hanya harus duduk bersama,
Dan harus ada take and give. Ini juga akan proses negosiasi yang panjang untuk itu. Nah, tapi kalau kita diburu-buru ini kalau dulu ya 77 kali nggak dikerjakan, udah 30 kali putuskan aja. Apa yang terjadi? Demo terus sepanjang waktu tuh di Jakarta. Angkot-angkot tuh demo terus. Kenapa? Karena kita nggak sabar nyelesain. Nah itu dikerjakan. Menurut saya bisa dicarikan titik temu. Tapi prinsipnya adil, setara. Semua pihak harus sepakat. Kalau prinsip itu tidak ada, maka negosiasi akan sulit ketemu jalan. Nah sulit. Duduk di sini, duduk bersama kalau kita ingin prinsip keadilan terapkan. Itu yang akan saya kerjakan dan kita harus sabar sampai prosesnya tuntas. Begitu ya jawabnya. Makasih. Kemudian yang kedua, Adinda. Terima kasih Adinda. Anda mahasiswa, Anda masih kuliah, tapi Anda sudah memikirkan nasib jutaan orang yang hari ini kondisinya. Makasih Adinda. Dan dia sepenuh hati, dia bukan, artinya dia sepenuh hati. Saya tadi ketika lihat tanya itu dia udah loncat-loncat terus, minta supaya dipanggil dan datang ke sini. Adinda, kita bangga punya anak muda seperti Anda yang buat kita punya masa depan baik. Kemudian tadi Ibu Suwardi, Ibu Suwardi, terima kasih. Kita kan nggak membayangkan random begini ketemu, bukan? Lagi-lagi Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Mempertemukan yang memperjuangkan, yang diperjuangkan dan memperjuangkan bersamaan. Nah, begini. Nomor satu, istilahnya juga nih. Jangan lagi menggunakan istilah asisten rumah tangga, tapi pekerja rumah tangga. Ini sederhana nampaknya, tapi ini adalah sesuatu yang mendasar yang harus kita miliki. Kemudian ada beberapa prinsip. Prinsipnya adalah perlindungan dan keadilan. Dan saya boleh ceritakan, Gus Imin ketika menjadi Menteri Tenaga Kerja, dia yang memutuskan untuk menghentikan pengiriman PRT ke negara yang di situ ada problem perlindungan pada pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Jadi Gus Imin pun punya rekam jejak nih dalam urusan perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, saya ingin garis bawahi beberapa. Pertama, prinsipnya dan menurut saya RUU ini harus diproses, harus dituntaskan sehingga ada perlindungan kepada para pekerja rumah tangga di Indonesia. Tuntaskan itu. Dan ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Satu, memastikan penghidupan yang layak. Itu nomor satu. Yang kedua, kita harus memastikan adalah jam kerja yang manusiawi. Karena ini mendasar sekali. Kemudian yang ketiga, perlindungan sosial, perlindungan kesehatan bagi pekerja rumah tangga. Ini yang harus kita lakukan. Dan tidak kalah penting, ada pencegahan atas eksploitasi pekerja di bawah umur. Jadi umur minimal untuk bekerja itu harus diterapkan. Sehingga memang mereka akan terlindungi. Lalu sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Dan kita di pemerintah harus menyediakan balai-balai pelatihan sehingga mereka memiliki keterampilan yang membuat mereka bisa bekerja lebih baik dan mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Bahkan yang tidak kalah penting adalah bantuan untuk mereka ikut kejar paket. Karena banyak pekerja rumah tangga adalah anak-anak yang putus sekolah di kampungnya. Kalau mereka berada di perkotaan, mereka harus diberi akses. Berikan hak untuk belajar lewat PKBM sehingga mereka bisa dapat kejar paket A atau paket B atau paket C. Sehingga mereka bisa mengerjakan itu. Kami punya pengalaman Bu soal ini. Ada pekerja rumah tangga di tempat kami yang bekerja hanya lulusan SMP. Dan kemudian lulusan SD mungkin. Dia kejar paket. Kejar paket SMP, kejar paket SMA. Dan sekarang dia sedang kuliah di universitas untuk dapat gelar sarjana bagi dia. Oke? Nah itu susunan untuk hukumnya. Tapi saya ingin memberikan pesan. Ini pesan moral.
ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan mengirimkan pesan moral ini kepada seluruh keluarga yang merekrut pekerja rumah tangga. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya begini, jangan pandang pekerja rumah tangga itu semata-mata sebagai pekerja. Oke? Tapi pandang mereka sebagai saudara sebangsa yang harus ditingkatkan harkat derajat sosial ekonominya di masa depan. Ketika di rumah Anda ada 2 orang pekerja rumah tangga, maka lihat ini sebagai sumur pahala bagi Anda. Mereka ya bekerja di sini, tapi mereka gantungan hidup keluarganya di kampungnya. Maka lindungi mereka, berikan mereka yang cukup, bahkan kalau perlu beri yang lebih. Bukan hanya pada pekerja rumah tangga. Bila Anda punya supir, maka pikirkan apa yang dimiliki oleh keluarganya. Misalnya, beri telur untuk 1 bulan keluarganya. Beri beras untuk 1 bulan keluarganya. Bukan bentuk rupiah, tapi Anda tunjukkan saya sedang mengangkat derajat saudara sebangsa karena saya diangkat derajatnya oleh negara sehingga bisa makmur seperti sekarang ini. Semua kelas menengah di Indonesia adalah hasil pendidikan. Semua. Dan mayoritas dulu bisa sekolah, bisa kuliah karena pendidikannya itu murah. Pendidikan murah, sudah diangkat derajatnya oleh negara, sekarang bantu ngangkat derajat saudara-saudara kita. Jadi memandang pekerja rumah tangga itu bukan sebagai hubungan industrial, tapi sebagai tanggung jawab moral. Saya cerita nih soal ini. Satu ketika saya ngobrol dengan seorang teman, lalu dia cerita begini, wah mas saya lagi senang sekali ini. Anak, dia menyebutnya ART di rumah. Ya bahasa dia begitu. Anak ART di rumah, udah lulus SMA. Terus gimana? Alhamdulillah diterima di Fakultas Kedokteran sebuah universitas negeri di Bandung. Terus ya saya biayain semuanya sampai lulus. Terus saya tanya, itu biayanya gak murah loh Fakultas Kedokteran. Terus dia bilang apa? Saya cuman kepengen mbak di rumah nanti hari tuanya pensiun sebagai ibu seorang dokter yang nantinya bisa merawat sampai mereka akhir hayatnya. Saya cuma kepengen mbak ini yang sudah tahunan itu nanti anaknya dokter dan dia akan tinggal di rumah anak yang dokter. Itu melampaui besaran rupiah berapapun yang diberikan kepada PRT. Itu adalah pesan moral yang sekarang harus dipegang. Semua yang bisa mendapatkan kesejahteraan sehingga bisa merekrut orang bekerja di rumahnya itu bantu. Jadi undang-undang yang tadi dibicarakan itu adalah regulasi. Tapi kita membutuhkan lebih dari regulasi. Kita membutuhkan panggilan moral untuk mengangkat saudara-saudara kita yang hari ini posisinya lemah. Dan nanti mereka akan naik derajatnya dan apa yang terjadi? Sampai kapanpun mereka akan ingat bahwa yang mengangkat status sosial ekonomi saya adalah orang yang dulu memberikan pekerjaan kepada saya dan berdampak kepada umur hidup anak cucunya nanti. Bapak Ibu sekalian, negeri ini tidak cukup diatur pakai regulasi. Negeri ini harus diatur dengan panggilan moral. Karena negeri ini dibangun dengan prinsip moral. Ya kita bikin aturannya, tapi yang tidak kalah penting kita ketuk hati semua orang yang memiliki kemampuan. Angkat derajat itu. Saya pernah ketika baru masuk Jakarta, saya cenderung nyetir sendiri kemana-mana. Karena ketika saya sekolah di Amerika nyetir sendiri, punya supir itu gak nyaman. Perasaan kayak gak nyaman waktu itu. Akhirnya saya terjebak macet 2 jam, 3 jam per berangkat kantor. Akhirnya ngalah juga saya. Akhirnya merekrut seorang pengemudi. Ini saya ceritakan deh, merekrut pengemudi. Apa yang kemudian transformasi pikiran saya? Saya nggak pernah, seumur-umur saya tidak pernah memiliki pegawai. Dan ketika ada pengemudi, mendadak saya sadar hidupnya dia itu bergantung kepada kerja dia bersama saya. Itu mindset saya ubah. Ini harus dipandang sebagai tanggung jawab saya untuk mengangkat derajat dia yang hanya berpendidikan SMP supaya dia dan keluarganya bisa naik kelas. Itu pandangannya. Jadi pandangannya bukan ini sebagai pegawai, bukan, tapi tanggung jawab moral. Sehingga kita bukan hanya kontraknya, kalau kontraknya harus ada itu, tapi juga tanggung jawab moral lainnya. Anda datang ke bandara, banyak yang menjadi porter.
Udahlah saya angkat sendiri. Kalau saya boleh anjurkan, panggil porter itu. Bapak angkat, walaupun kita bisa, ngangkat sendiri koper bisa. Tapi jangan beri dia pekerjaan dengan panggil. Porter silahkan angkat koper saya, ayo bantu. Bukan malas, nanti kemudian berikan uangnya. Dan saat berikan uangnya bilang, Pak tolong jangan dipakai buat rokok, pakai untuk pendidikan anak-anak, pakai untuk sekolah anak-anak. Dia akan pegang itu, dengan bilang, saya terima uang ini dan dipesan sama yang memberi, jangan untuk rokok. Jadi ketika kita diberikan rizki oleh Allah untuk memiliki kemudahan secara ekonomi, tarik saudara-saudara kita yang di bawah. Ini pesan moral untuk mereka yang sudah diangkat derajatnya oleh negara, agar mengangkat derajat saudara-saudara kita yang belum sejahtera. Itu jawabannya. Sorry lebih dari 2 menit. Gak apa-apa Pak. Oke. Terima kasih buat para penanya. Terima kasih buat Mas Anies. Gak berani kita motong, Pak. Masya Allah masih banyak banget Ya. ya. Aduh, sampai situ juga. Iya. Oke. Gimana nih teman-teman. Kari Kak Budi? Oke, Banyak ini banget ya mau nanya karena ya. waktunya udah mau berakhir, saya mau mempersilakan Pak Anies untuk memberikan closing ya, sapaan statement. untuk orang-orang ini soal bagaimana pemilu kita yang udah menghitung hari lagi nih Pak Anies, ya Iya. kan? Agar semuanya berjalan dengan baik. Dan juga saya mau minta mengklarifikasi juga. Mas Anies kemarin dituduh melakukan provokasi. Yang dalam isu agraria soal tanahnya salah satu paslon gitu ya. Karena ternyata kita lihat di LHKPR-nya cuma 60 hektar Mas ternyata. Nah ini soal provokasinya dalam hal-hal ini untuk pemilu yang lebih riang gembira gitu. Silakan Mas Anies. Silakan Pak Anies. Ya, teman-teman sekalian, ini gini, ditambahkan teman-teman sekalian, terima kasih sekali. Ditambah 1 jam pun gak akan selesai. Betul tidak? Ditambah 5 jam pun akan selesai. Kita masih banyak hal. Tapi pesannya teman-teman, yang kami bawa adalah gagasan perubahan. Dan perubahan itu salah satunya adalah membuat pemerintahan yang terbuka dengan dialog bersama dengan seluruh rakyatnya. Bukan negara yang takut dengan rakyat. Dan negara yang bisa berinteraksi. Apakah jawaban disetujui 100%? Belum tentu. Kalau dengar jawaban, saya setuju 100% ada. Saya setuju 90%, saya setuju 70%, saya mungkin setuju 60%, gak apa-apa. Tapi yang penting Anda tahu penjelasannya. Anda bisa menakar seberapa jauh. Yang susah itu kalau tidak ada dialog. Anda mengetahui setujunya berapa persen aja gak tahu. Kan ini pilpres bukan memilih foto untuk dipasang di ruang-ruang kelas. Kalau milih foto di ruang kelas, bandingkan bannernya aja. Karena kita mau milih foto di ruang kelas. Kita memilih orang untuk mengambil keputusan atas nama negara. Mewakili kita semua. Karena itu, menurut saya kita harus menghormati rakyat dengan cara berdialog begini. Dan Anda punya hak untuk tidak setuju dengan yang disampaikan. Karena nggak mungkin juga semua orang berpikiran sama, bukan? Tapi minimal Anda bisa menilai. Bisa menilai itu mana berapa persen saya setuju. Nah itulah pesan utama dari kegiatan ini. Pertanyaannya masih banyak. Yang harus didiskusikan masih banyak. Tapi insya Allah waktu kita juga di dalam proses ini masih panjang. Jadi selalu kesempatan itu akan ada. Kemudian teman-teman sekalian. Ya. Oh ya. Oh. Udah situ dulu. Nanti saya bilang ya. Nah, ini teman-teman sekalian, saya teruskan. Ini kamu bayang tadi saya sempat diwawancari tadi sama media. Saya sampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta punya kewajiban konstitusional untuk menuntaskan hak bagi warga Kampung Bayam untuk tinggal di tempat itu. Tadi saya ditanya bahwa itu akan dipakai untuk pekerja di JIS. Menurut saya dari awal itu dirancang bukan untuk pekerja JIS. Itu dirancang untuk warga Kampung Bayam. Bahkan rancangannya pun ada tempat untuk mereka bercocok tanam. Betul kan? Ada lahan pertanian di bawah dan lahan pertanian di rooftop.
Lahan pertanian rooftop, desainnya pun desain untuk itu. Jadi ya, Furqan. Nih, Bung Furqan, sebentar aja boleh, sebentar aja ya. Enggak boleh, berdiri sini tapi sebentar aja. Jangan panjang-panjang, sini. Yuk. Ini kasihan kalau sudah siap-siap begini dengan banner dan lain-lain, masa tidak dikasih kesempatan? Kasih ya kesempatan ya. Sebentar aja Bung Furqan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, sambut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begini Pak, akhir-akhir ini kalau dulu saya cerita sedikit, manggil Bapak itu kayaknya kurang mantap karena saya dari kecil petani, Abah manggilnya. Umi, begini Bah, sejak kepergian Abah tahun 2022, pendidikan yang telah diberdirikan di sana oleh Pak Budi Sulistiono hilang. Saya lulusan Madrasah Ibtidaiyah dan lulus di Kampung Bayam sana. Lalu Abah, tahu Abah, dulu relawan semua karena Abah yang benar-benar konsisten dan benar-benar amanah kepada rakyat. Kepada kaum jelata, kaum miskin, petani kota yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintahnya. Tapi ketika 2017, 2018, Abah masih ingat dengan pelukan kasih sayang Bah pada kami dan kami dimanusiakan di situ. Datang dinas KPKP, kami hanya bertani dulu berpikir cuma hanya bertani bagaimana menjual, bagaimana caranya dapur tidak rame, bagaimana caranya anak kami bisa jajan. Di sana kami dididik Bah, sampai sekarang kami lengkap. Sampai ibu-ibu 2 orang Bah sudah bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Mandarin. Ini seharusnya dilanjutkan, jangan dijegal. 1 tahun 2 bulan Bah, dulu ekonomi kami maju Bah, bayangkan. Itu pengikut-pengikut Abah di Pemda yang namanya Bang Sami, Mas Kozin, Uda John, ngasih modal 5 juta Bah. Bukan Jack Pro Bah yang ngasih modal Bah. Bukan Bah, relawan-relawan itu. Maka kami bisa berdagang ibu-ibunya di sana yang disediakan kantin itu. Yang dijanjikan oleh Abah. Jadi mohon, Abah Anies bukan berjanji tapi melaksanakan baktinya sebagai pemimpin. Tolong kami, Dewan Perwakilan Rakyat, mohon ini dilanjutkan baktinya Pak Anies sebagai gubernur ini menjadi pemimpin bakti kepada masyarakatnya. Tolong dengar Dewan Perwakilan Rakyat. Mohon. Kami dikriminalisasi sekarang Abah. Bayangkan 1 tahun, 2 bulan di sana kami harus menjaga kesehatan anak. Dan kami ngampar ke ikan asin. Bismillah. Insya Allah nanti Allahu begitu Quran lagi ya. Barakallah. Saya selalu bilang, Furqan berduduk lagi, terima kasih. Saya selalu bilang yang sabar. Insya Allah kalau kewenangan itu dikembalikan, segera kita kembalikan hak itu. Teman-teman sekalian, menjadi negara itu artinya rahim. Menjadi negara itu artinya rahman. Menjadi negara itu artinya mengasihi, menyayangi. Dan rakyat itu adalah yang harus dipandang sebagai pihak yang dilindungi. Teman-teman ini, warga Kampung Bayam, ini bukan dilindungi oleh pribadi. Ini dilindungi oleh keputusan gubernur yang harusnya dilaksanakan oleh negara. Jadi tidak seharusnya pelayanan-pelayanan itu berhenti. Justru pelayanan itu harus diteruskan. Penderitaan yang mereka alami bukan penderitaan karena mereka, tapi karena pemerintah mengubah kebijakan. Menurut saya ini harus dikembalikan. Mudah-mudahan ini terdengar oleh pemerintah dan mudah-mudahan ini nanti dilaksanakan. Tapi jangan sampai karena diungkapkan di sini makin tidak dilaksanakan. Jangan sampai karena
teman-teman ini melakukannya secara terbuka, mudah-mudahan kriminalisasi tidak terjadi juga pada teman-teman semua. Jadi teman-teman semua kembali kepada persoalan ini, perlindungan perempuan, perlindungan kepada soal lingkungan hidup, dan hak atas tanah itu adalah isu besar yang kita ingin selesaikan ketika kami diberikan kewenangan. Tadi kami bicarakan soal perlindungan, sudah itu disampaikan. Nah, tapi kewenangan itu diberikannya oleh keputusan rakyat. 14 Februari rakyat Indonesia akan memutuskan kepada siapa kewenangan itu akan diberikan. Dan kami berencana untuk melakukan tadi semua. Saya tidak minta pada teman-teman untuk memilih nomor 1. Kami hanya minta kepada teman-teman semua, pada masyarakat untuk melakukan perbandingan. Bandingkan rekam jejaknya, bandingkan cara berpikirnya, bandingkan cara mengambil keputusannya, bandingkan rekam karyanya. Karena yang akan diberikan kewenangan itu bukan kewenangan untuk dipasang fotonya, tapi kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama negara dan atas nama rakyat Indonesia. Sesudah itu Anda pilih sendiri siapa yang menurut Anda paling tepat. Dan kami yakin semua keputusan yang dikerjakan dengan rasional, artinya membandingkan, insya Allah akan menghadirkan keputusan yang terbaik untuk Republik ini. Teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih semua yang memenuhi ruangan ini. Terima kasih untuk memilih menjadi bagian dari Indonesia yang lebih cerdas, Indonesia yang lebih cerah. Terima kasih Mas Ari, Mas Budi, Bella, terima kasih atas dukungannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan terima kasih sudah hadir di Desak Anies pada hari ini atas kedatangan Anda semua. Sudah hadir di Desak Anies hari ini.